Yo, what's up lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back di my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa, gimana kabar lu hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu, semoga diberikan umur yang panjang, dan semoga apa yang disemogakan semoga tersemogakan, cuy ya. Oke, gimana, cuy? Lebaran hapes berapa nih sekarang nih? Hapes 2 apa hapes 3 nih ya? Lu udah pada dapat THR apa belum tuh ya? Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini gue bakal ngebacain cerita-cerita lu pada, begitu cerita apapun ya, nggak usah berlama-lama nih. Langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih, let's go. Emang ada apanya nih? Banyak banget gitu, ada sekitaran 2M. Halo guys, gue mau cerita dikit nih. Apa itu? Iya. Santai aja, anggap kita lagi ngobrol berdua tengah malam sambil dengerin lagu galau ya. Kayak udah asik banget tau gue nih. Kenalin dulu, gue temennya si Bravino, nama yang jarang banget lu denger tapi kelakuannya. Hah? Oke. Kenalin dulu, gue temennya si Bravino, nama yang jarang banget lo denger tapi kelakuannya ya ampun, legendaris gobloknya kalau udah soal cinta. Wah, cinta lagi nih. Jadi ceritanya begini, dulu kita tuh deket banget, tiap hari nongkrong, mabar, curhat sampai hal receh pun dibahas. Pokoknya tipe temen yang kalau hilang sehari aja langsung dicariin. Tapi semua berubah sejak dia kenal cewek yang menurut gue ya nggak usah gue sensor, toksik parah. Oke. Awalnya gue pikir cuma fase orang lagi kasmaran, ya kan wajar umur segitu. Tapi makin sini gue ngerasa kayak kehilangan temen gue sendiri. Dan yang bikin ngakak sekaligus miris, dia tuh sadar kalau ceweknya nyebelin tapi tetap aja dipertahanin kayak lagi ngejar diskon terakhir di tanggal tua. Oh, emang gitu yang biasanya kalau misalkan lagi udah bucin tuh tolol banget gitu ya. Jadi awal mula kebucinannya itu dari hal kecil yang lama-lama jadi kebiasaan aneh. Misalnya nih, dulu kita janjiin nongkrong jam 7 malam. Jam setengah 7 dia udah ngilang duluan cuman buat temenin pacarnya video call. Anjing, itu gobloknya goblok pisan gitu ya. Gue sama anak-anak lain cuma bisa saling tatap kayak nih orang seriusan. Terus yang paling parah, dia pernah batal ikut acara ulang tahun temen sendiri cuma gara-gara pacarnya lagi bad mood tanpa alasan jelas. Anjing cinta monyetnya cinta itu. Padahal kita semua udah siapin kejutan. Dan yang bikin gue makin geleng-geleng, tiap kali dia disuruh itu sama pacarnya, dia selalu jawab ya sayang lah bro. Itu nada udah kayak customer service, bukan pacar lagi. Kita sempat bercandain dia tapi dia malah ngebelain mati-matian, bilang kalau kita nggak ngerti posisi dia. Anjing. Nah lo, kita yang temen lama malah jadi kayak orang asing. Anjing. Masuk ke fase yang lebih absurd lagi, dia mulai berubah total. Yang dulu cuek jadi super sensitif, yang dulu santai jadi gampang panik. Pernah suatu hari kita lagi nongkrong, tiba-tiba dia panik karena pacarnya ngehapus foto profil. Cuma gara-gara itu dia langsung pamit pulang dengan wajah tegang kayak abis dikejar deadline skripsi. Kita semua langsung ngakak tapi juga kasihan, oke? Dan tahu nggak, dia pernah minjem duit buat beli hadiah ke pacarnya padahal lagi bokeh. Anjing. Alasannya klasik biar dia nggak marah. Lah gue mikir ini hubungan apa cicilan emosi. Asik. Tapi setiap kita coba nasehatin, dia selalu punya pembelaan ajaib. Katanya cinta itu butuh pengorbanan. Iya sih, tapi kalau pengorbanannya akal sehat ya kebangetan juga gak sih? Iya, ya kebangetan tololnya gitu. Di situ gue mulai sadar, ini bukan sekedar bucin, ini udah level kehilangan arah hidup. Puncaknya tuh waktu dia bener-bener ninggalin kita semua. Jadi ceritanya kita lagi butuh dia buat bantuin proyek kecil yang udah kita rencanain bareng. Dia awalnya setuju, bahkan semangat banget, tapi H-1 dia tiba-tiba ngilang. Pas kita tanya, ternyata dia lagi nemenin pacarnya yang lagi marah cuma gara-gara hal sepele. Dan yang bikin gue kesel, dia bilang ke gue, sorry bro, gue harus milih dia. Anjing, gue goblok kayak gitu. Jujur ya, saat itu gue cuma bisa diem, bukan karena gak ada kata-kata, tapi karena ngerasa kalah sama seseorang yang jelas-jelas gak baik buat dia. Ironisnya, setelah semua itu, dia malah sering curhat ke gue tentang capeknya dia di hubungan itu. Gue pengen ketawa, tapi juga pengen nyadarin, cuma takut dibilang gak ngerti lagi. Jadi udah mulai hilang respect gitu ya. Sekarang gue cuma bisa ngeliatin dia dari jauh sambil berharap dia suatu hari sadar sendiri. Kadang gue kangen momen lama kita yang receh tapi tulus, bukan yang sekarang serba ribet dan penuh drama. Dari cerita ini gue cuma pengen bilang, cinta itu emang bikin bahagia, tapi kalau udah bikin lo kehilangan diri sendiri dan orang-orang yang tulus di sekitar lo, bukan cinta, itu jebakan. Anjing. Buat lo yang lagi ngerasa relate, coba deh pelan-pelan buka mata, jangan sampai lo jadi versi Bravino berikutnya. Ini bukan Bravino yang apa-apa ya nunggu cuman kalau misalkan dia sadar ya alhamdulillah gitu. Oke, segitu dulu cerita dari gue. Makasih banget buat lo yang udah denger sampai sini. Thank you juga buat lo ya udah udah nge-share cerita teman lo yang goblok itu. Oke, next cerita selanjutnya ada apanya nih? Halo, gue balik lagi nemenin lo yang mungkin lagi rebahan sambil overthinking atau sekedar butuh teman ngobrol. Kenalin, gue punya
Kenalin, gue punya cerita tentang temen gue yang namanya Mas L. Sumpah ini orang dulu normal, bahkan bisa dibilang paling waras di tongkrongan kita. Tapi sejak dia pacaran semuanya berubah drastis, kayak plot twist drama yang gak masuk akal. Awalnya sih kita seneng lihat dia akhirnya punya pasangan, soalnya dia dulu tipe yang santai banget soal cinta, anjing. Tapi ternyata pacarnya ini tipe yang super posesif dan gampang ngambek. Dan Mas L bukannya sadar, dia malah tenggelam makin dalam. Yang bikin gue heran, dia tuh kalau hubungan itu bikin dia capek tapi tetap aja dipertahanin, kayak dia lagi ikut lomba siapa paling tahan disakitin. Dan dari situ gue udah punya feeling ini bakal jadi cerita kocak tapi juga agak nyesek kalau diceritain sampai habis nanti. Jadi pengen tahu nih ceritanya gimana nih. Jadi kebucinan Mas L ini itu beda level. Dia tuh sampai rela ngelakuin hal yang nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Contohnya dia pernah tiba-tiba cabut dari kelas cuman gara-gara pacarnya bilang lagi kangen. Ih, ada ya begitu ya. Padahal itu lagi pelajaran penting. Terus yang paling gokil, dia pernah disuruh ganti gaya rambut karena pacarnya nggak suka. Lah, ini hidup siapa sih? Kita yang lihat cuma bisa tepuk jidat sambil ketawa. Tapi Mas L selalu punya alasan, katanya biar hubungan tetap adem. Bahkan dia pernah nolak ajakan futsal bareng kita yang udah rutin tiap minggu, cuma karena pacarnya lagi pengen ditemenin chat doang bro, bukan ketemu, anjing. Dari situ kita mulai ngerasa kalau ini bukan lagi sekedar sayang, tapi udah kayak kehilangan kendali atas diri sendiri. Ya, iya betul sih, iya. Puncak kekonyolan Mas L terjadi waktu dia lagi ulang tahun. Harusnya itu hari dia ya kan. Kita semua udah siapin kejutan kecil biar dia seneng, tapi tiba-tiba dia malah ngilang seharian. Pas kita hubungin ternyata dia lagi sibuk minta maaf ke pacarnya yang marah cuma gara-gara dia telat balas chat 5 menit. Anjing 5 menit bro, kita semua langsung ngakak tapi juga mikir ini serius. Dan lebih parah, dia sampai bikin video permintaan maaf yang panjang banget lengkap dengan musik galau. Sumpah itu kayak audisi sinetron, anjing. Tapi dia ngelakuinnya dengan serius tanpa ngerasa aneh sama sekali. Dari situ gue sadar bucin tuh emang bisa bikin orang kehilangan logika. Hal kecil bisa jadi besar dan hal penting malah dianggap sepele. Yang bikin gue makin gemes sekaligus kasihan, Mas L sering curhat ke gue soal capeknya dia di hubungan itu. Katanya dia ngerasa selalu salah, selalu kurang, dan gak pernah cukup. Tapi setiap gue kasih saran buat istirahat atau mikir ulang, dia selalu balik lagi ke kalimat, tapi gue sayang banget. Lah ya gimana dong. Bahkan pernah suatu hari dia bilang pengen fokus ke diri sendiri, tapi besoknya dia balik lagi nurutin semua kemauan pacarnya. Kayak gak ada jeda buat mikir gitu. Kita sebagai temen cuman bisa nonton dari pinggir, kadang ketawa, kadang kesel. Karena jujur aja susah nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri. Betul. Dan disitu gue ngerasa kadang cinta bisa jadi hal yang paling indah sekaligus paling bikin orang jadi gak masuk akal. Sekarang Mas L masih di hubungan itu, masih dengan drama yang sama, masih dengan kebiasaan aneh yang bikin kita geleng-geleng. Tapi gue tetap berharap suatu saat dia bisa sadar dan balik jadi diri dia yang dulu. Oke. Cerita ini bukan buat ngejekin siapa-siapa, tapi lebih ke pengingat aja kalau cinta itu harusnya bikin lo berkembang. Betul. Bukan malah bikin lo kehilangan diri sendiri. Betul. Buat lo yang lagi ngerasa relate, coba deh pelan-pelan mikir apakah hubungan lo sekarang sehat atau cuma bikin capek hati. Oke, segitu dulu cerita dari gue kali ini. Makasih banget buat lo yang udah nemenin sampai akhir. Oke. Thank you juga buat lu yang udah nge-share temen lu ya. Semoga aja temen lu sadar gitu loh ya dalam waktu dekat gitu. Oke, next. Cerita selanjutnya. Halo, kali ini gue mau cerita tentang teman gue yang namanya Mas K. Oh, Mas Kalindra. Mas sebut juga akhirnya, anjing. Dulu nih ya, dia tuh tipe orang yang santai, gak ribet, dan paling mas drama. Tapi semua berubah sejak dia kenal seseorang yang berhasil bikin dia jadi manusia yang paling sibuk sedunia. Bukan karena kerjaan, tapi karena pacarnya. Awalnya kita pikir ini cuma fase awal pacaran yang lagi manis-manisnya, tapi lama-lama kita sadar ada yang aneh. Kalindra jadi susah dihubungin, jarang nongkrong, dan tiap ketemu pun mukanya capek tapi tetap senyum kayak dipaksa bahagia, anjing. Yang bikin gue ngakak sekaligus heran, dia sering ngeluh soal pacarnya tapi jujurnya dia sendiri yang bela mati-matian. Dari situ gue udah tahu ini bukan sekedar cinta biasa, ini udah masuk kategori bucin tingkat dewa yang siap bikin kita semua geleng kepala. Jadi ceritanya Kalindra ini punya kebiasaan baru yang bikin kita semua bingung. Dia tuh wajib banget ngabarin pacarnya setiap jam, bahkan kadang tiap 15 menit, bukan karena dia mau tapi karena disuruh. Pernah suatu hari kita lagi makan bareng, tiba-tiba dia berhenti makan cuma buat kirim voice note laporan kegiatan. Isinya detail banget sampai kayak lagi bikin laporan magang. Kita yang denger cuma bisa nahan ketawa. Terus dia juga pernah diminta share location seharian penuh, anjing, dan dia nurut aja tanpa protes. Lah ini pacaran apalagi ikut program pengawasan, anjing.
Yang paling absurd, dia pernah balik kanan di tengah jalan cuma gara-gara pacarnya minta video call. Padahal kita lagi OTW liburan bareng. Dari situ gue mulai sadar dia bukan cuma bucin tapi udah kayak kehilangan kebebasan hidup dengan sukarela. Betul. Ini bener-bener ini lagi ada apa sih ini? Baru gila lebaran itu, goblok udah mulai goblok gitu. Kejadian paling kocak terjadi waktu kita lagi nongkrong santai di warung kopi. Kalindra tiba-tiba panik karena pacarnya marah cuma gara-gara dia ketawa Bas lagi video call. Katanya ketawanya terlalu lepas dan bikin pacarnya gak nyaman. Sumpah kita semua kan langsung diem terus pecah ketawa. Tapi Kalindra malah serius banget langsung minta maaf berkali-kali lewat chat. Anjing. Bahkan dia sampai latihan ketawa pelan biar nggak kejadian lagi. Anjing. Gue nggak bohong, itu absurd banget. Iya. Belum lagi dia pernah ganti cara ngomong biar terdengar lebih lembut karena pacarnya nggak suka dia yang terlalu santai. Lah bro, ini lo lagi jadi diri sendiri atau lagi audisi jadi karakter orang lain? Anjing. Tapi tiap kita tegur dia selalu bilang kalau dia cuma lagi berusaha jadi pasangan yang terbaik. Padahal jelas banget dia lagi kehilangan diri sendiri. Iya sih. Iya sih ya. Iya. Yang bikin makin gemes kalian tuh sering curhat dia capek harus selalu ngikutin kemauan pacarnya. Dia bilang ngerasa kayak nggak punya ruang buat jadi diri sendiri. Tapi anehnya setiap dia punya kesempatan buat berubah, dia malah balik lagi ke pola yang sama. Kayak lingkaran setan yang gak ada ujungnya. Pernah dia bilang ke gue kalau dia pengen lebih bebas. Tapi beberapa jam kemudian dia udah sibuk lagi kirim kabar tiap menit. Gue sama teman-teman lain cuma bisa saling lihat antara pengen nolong atau ketawa. Karena jujur aja situasi absurd tapi juga nyata. Dan di situ gue belajar kadang orang bisa tahu dia ada di hubungan yang gak sehat tapi tetap bertahan karena takut kehilangan bukan karena bahagia. Anjing. Sekarang Kalindra masih jalinin hubungan itu dengan segala dramanya. Kita sebagai temen cuman bisa ada di belakang nunggu dia sadar tanpa maksa. Cerita ini gue bagiin bukan buat ngehakimin, tapi buat jadi cermin kecil buat kita semua. Kalau cinta bikin lo jadi orang lain, mungkin itu bukan cinta yang sehat. Oke. Buat lo yang lagi ngerasa relate, coba pelan-pelan tanya ke diri sendiri, lo bahagia atau cuma bertahan? Anjing. Oke, segitu dulu cerita dari gue kali ini. Makasih banget buat lo yang udah nemenin sampai akhir. Thank you juga buat lo yang udah nge-share ceritanya ya. Semoga cerita ini bisa bikin lo senyum, ketawa, atau minimal ngerasa ditemenin. Jangan lupa balik lagi ya. Support gue nih ya. Ya namanya cinta gitu ya, kadang bikin kita buta gitu padahal padahal apapun gitu loh. Oke, next, satu lagi. Halo semuanya, kali ini gue mau cerita tentang teman gue namanya Jovarel. Dulu nih dia tuh tipe orang yang santai banget, gak gampang panik dan paling anti ribet. Tapi semenjak dia punya pacar, hidupnya berubah total kayak orang lagi ikut reality show yang penuh drama. Awalnya kita semua happy lihat dia akhirnya punya pasangan karena dia dulu cuek banget soal cinta. Tapi ternyata pasangan ini tipe yang gampang curiga dan overthinking. Dan si Jovarel ini bukannya ngasih batasan, malah ngikutin semua kemauan pacarnya tanpa mikir panjang. Yang bikin gue heran, dia sering ngeluh capek tapi tetap aja dijalanin. Dari situ gue udah mikir, ini bukan cuma bucin biasa, ini udah masuk level dimana logika ditinggal jauh demi hubungannya yang bahkan gak bikin dia tenang. Oke. Jadi kebucinan Jovarel ini tuh bener-bener di luar nalar. Dia pernah bangun jam 3 pagi cuma buat ngeyakinin pacarnya kalau dia nggak selingkuh. Anjing. Lah bro, orang lagi tidur juga dituduh aneh-aneh. Terus dia juga wajib kirim foto kegiatan setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Anjing. Bahkan pernah dia lagi di kamar mandi tetap aja diminta bukti. Anjing. Kita yang denger ceritanya cuma bisa ketawa sambil geleng-geleng. Yang paling gokil, dia pernah nolak interview kerja cuma karena pacarnya nggak suka dia terlalu sibuk nanti. Anjing. Itu sih udah bukan bucin lagi, itu udah mengorbankan masa depan. Tapi anehnya Jovarel selalu bilang kalau dia ngelakuin itu semua karena cinta. Padahal jelas banget dia lagi dikontrol pelan-pelan tanpa sadar sama sekali. Momen paling absurd terjadi waktu kita lagi nongkrong di tempat biasa. Tiba-tiba Jovarel panik karena pacarnya ngeliat dia online tapi nggak langsung balas chat. Padahal kita lagi ngobrol serius. Dia langsung minta izin ke toilet cuma buat nelpon pacarnya dan jelasin panjang lebar. Baliknya mukanya udah kayak abis sidang skripsi. Kita langsung ngakak tapi juga kasihan. Dan yang bikin makin lucu,
lucu, dia sampai bikin jadwal khusus kapan harus balas chat biar pacarnya nggak marah. Lah ini hubungan apa sih kerja? Bahkan dia pernah set alarm tiap jam cuma buat ngingetin diri buat ngabarin. Gue nggak ngerti lagi itu cinta atau rutinitas wajib harian, tapi dia jalanin dengan serius tanpa ngerasa ada yang salah sama sekali. Yang bikin gue makin bingung, Jovarel sering banget curhat soal capeknya dia di hubungan itu. Udah mulai tolol nih. Katanya dia ngerasa nggak bebas, ngerasa selalu diawasi dan nggak bisa jadi diri sendiri. Tapi setiap gue bilang buat coba istirahat atau mikir ulang, dia selalu jawab, gue takut kehilangan dia. Nah loh, jadi dia lebih memilih kehilangan dirinya sendiri daripada kehilangan orang lain. Bahkan pernah dia bilang mau berubah, tapi besoknya dia balik lagi ke kebiasaan lama. Kayak dia sadar tapi nggak mau lepas. Kita sebagai temen cuman bisa nemenin, kadang nasihatin, tapi ujungnya tetap dia yang jalanin. Dan dari situ gue belajar, nggak semua orang siap keluar dari hubungan yang nggak sehat, walaupun dia itu tahu itu salah, betul. Sekarang Jovarel masih ada di hubungan itu, masih dengan drama yang sama dan masih dengan kebiasaan yang bikin kita geleng kepala. Tapi gue tetap berharap suatu saat dia bisa sadar dan nemuin dirinya lagi. Cerita ini gue bagiin bukan buat ngejatuhin, tapi buat jadi pengingat kalau cinta itu harusnya bikin lo tenang, bukan malah bikin lo capek setiap hari. Betul. Buat lo yang lagi ngerasa relate, coba pelan-pelan pikirin lagi. Lo bahagia atau cuma takut sendiri? Aji kayak drop gitu, lagi kayak ngomongin diri sendiri gitu ya. Oke? Oke, cuy, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita lanjut cerita besoknya ya. Segitu aja untuk video kali ini. See you next time-nya. Peace. Enjoy.